videonya. Organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau galengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Jadi sudah lihat videonya ya? Ya, jadi sudah membedakan yang mana sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Nah, di antara kalian, ada yang tahu apa itu sampah organik? Siapa yang tahu? Coba Nasrudin. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa
sampah anorganik. Setiap kelompok harus membawa satu kantong plastik ya untuk ditempati sampah. Ya, sekarang kita bisa keluar. Pakai sepatunya ya. Pelan-pelan. Banyak kan sampah plastik yang mau dimiliki. Ya, ada daunan juga ya, ambil yang ada daunan yang bagus. Daun cengkeh, coba dipilih daun cengkeh, daun rambutan, daun pisang ya. Apa tuh nih? Ada, oh. Jangan ibu. Apa yang mau sampah plastik? Sampah plastik. Lagi. Kali sabun ibu. Yang banyak, yang basah. Oh, tadi sabun. Rizky. Itu cukup di dalamnya. Boleh di dalam ini, Bu. Sekarang sudah masuk di kelas semua ya? Anda sudah memilih yaitu sampah dari daun-daun kering dengan sampah plastik untuk membuat mosaik kaligrafi Asmaul Husna. Jadi sekarang dikasih keluar semua alat dan bahannya, guntingnya, lem, ya, dengan sampah yang disebut tadi. Ya, jadi sekarang ibu akan membagikannya gambar kaligrafinya. Ya, jadi sekarang sedang menggunting. Tidak ada yang menggunting sebelum ada perintah dari bu guru ya. Jadi sekarang itu dedaunan jadi kelompok berapa? Kelompok 1 dengan kelompok 4 menggunakan dedaunan keringnya. Iya, sampah organik yaitu menggunakan dedaunan kering. Sedangkan kelompok 2 dengan kelompok 3 menggunakan sampah anorganik yaitu sampah plastik. Jadi sekarang anakku sekalian menggunting sesuai dengan model persegi atau model persegi panjang ya untuk menempel dedaunan dengan plastik di gambar kaligrafi. Sekarang dikerja bersama-sama ya dengan kelompoknya. Ya, dikerja secantik mungkin, serapi mungkin. Ya, sekarang sudah bisa dimulai dah. Bagaimana? Sudah selesai semua proyeknya, nak? Ya. Ya, kalau sudah selesai semua kotorannya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ya, dibersihkan semua kotorannya ya. Ya, pelan-pelan. Ya, jadi sekarang masing-masing kelompok memperlihatkan ya, memperlihatkan persikaranya. Semua berdiri semua nak berkelompok ya. Ya, di depan begini sini saya videonya. Ya, berdiri semua. Ya, coba diangkat hasil karyanya. Coba kelompok 1, perhatikan, saya angkat hasil kerjanya. Ya, inilah hasil karya kelompok 1. Coba lihat hasil karya kelompok 1. Ya, kelompok 2. Jadi ini kelompok 2 sampah anorganik dari kantong plastik ya. Ya. Jadi kelompok 3 juga dari sampah